ini salah satu tema yang mungkin akan kita segera rapatkan dengan Menteri Pendidikan Dasar ya dan Menengah ya Kemendikbudrismen terkait salah satunya nih soal keputusan untuk meliburkan sekolah selama bulan puasa ini. Karena ini kan namanya juga wacana ya. Kalau memang ini sudah menjadi keputusan, ya kami juga di DPR sebenarnya tinggal mungkin mengingatkan saja apa persiapan yang harus dilakukan karena ini memang ranahnya eksekutif. Kalau udah undang-undang atau peraturan yang itu memang kami yang membuat. Tapi sebenarnya dengan menteri kami itu selalu berharap kalau akan membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis, sebaiknya dikonsultasikan atau dikomunikasikan juga dengan kami di DPR supaya itu kebijakan yang dibuat itu betul-betul nanti bisa diterima oleh masyarakat. Dan biasanya kalau ada satu kebijakan baru yang beda dengan sebelumnya, pasti akan ada kegaduhan kecil ataupun besar gitu ya. Dan biasanya nanti pasti masyarakat mengadunya ke DPR juga. Nah, jadi alangkah baiknya jika hal ini jangan dulu diputuskan sebelum raker dengan Komisi 10 untuk mendapatkan masukan-masukan dari Komisi 10. Gitu sih ceritanya nih sampai hari ini demikian gitu. Jadi ini belum pasti ya, masih wacana. Jadi masih wacana sampai saat ini ya Bu ya? Iya, walaupun di dalam media gitu kan kita juga mendengar atau membaca gitu ya, ada katanya sih surat edaran bersamanya udah disiapkan antara Kemendikbudrismen dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri, tinggal nanti mungkin hasilnya seperti apa gitu ya, seolah-olah ini ya kita udah mengarah kepada libur secara penuh selama bulan puasa. Iya. Tapi saya kok nggak begitu, ya maksudnya kalau saya pribadi masih pro kontra ya soal ini atau masih ada plus minusnya yang seharusnya tuh dibahas terlebih dahulu. Kalau kita libur full, kira-kira kelebihannya apa dan kekurangannya apa gitu. Benar. Kalau dari kacamata teman-teman di Komisi 10 sendiri, seberapa urgensi untuk bisa mengadakan libur sekolah selama bulan Ramadan untuk kondisi yang saat ini? Iya, sekarang ini kan kita banyak dikritik ya soal hasil belajar yang mungkin tidak memenuhi apa yang diharapkan. Mungkin karena kita juga baru melampaui masa COVID kan. Waktu COVID itu kan ada yang kita sebut mungkin learning loss lah gitu. Jadi hasil belajar anak-anak tidak setinggi apa yang sebenarnya kita harapkan. Nah, jadi kita kan juga di satuan pendidikan pasti udah punya kalender akademik, jadwal pembelajaran, kapan ujian dan lain-lain sebagainya, ada target-target lah dari kurikulum itu. Nah, jadi kalau misalnya kita nanti mau 1 bulan libur ya jalan keluarnya kalau gimana supaya gangguan kepada target belajar dan kurikulum ini bisa kita hindari gitu. Karena ini pasti nanti kalau kita misalnya nanti menyesuaikan pasca lebaran di drill gitu anak-anak, itu bisa membebani siswa dan guru juga kan pasca Ramadannya. Iya. Jadi libur dulu, tapi nanti sesudah itu wah digeber. Jadi kita nanti juga akan ada kesulitan yang dihadapi. Jadi saya kira di satu sisi memang kita juga melihat ada keuntungannya kalau libur full ya. Di samping pengayaan karakter, terus kemudian juga ada penyelenggaraan kegiatan, khususnya kegiatan keagamaan, kayak tadi pesantren kilat dan lain-lain, atau panduan-panduan yang mungkin kurang diberikan pada saat di luar Ramadan, bisa ya diberikan pada saat itu. Jadi nilai-nilai spiritualnya diperkuat. Tapi gimana juga dengan siswa yang non Muslim selama libur 1 bulan ini, gitu ya? Mungkin kan mereka jadi merasa tidak terakomodir karena selama Ramadan pasti kegiatannya fokusnya kepada agama tertentu kan. Nah, jangan sampai mereka juga merasa terpinggirkan atau merasa terdiskriminasi, nggak terlibat. Nah, jadi seperti itu sih. Dan biasanya ya dari pengalaman kalau kita tuh terlalu lama ada perubahan pola ya seperti kemarin aja waktu COVID gitu ya, ritme berubah kan gitu. Libur panjang juga gitu, kalau terlalu panjang pola pembelajaran itu kan membuat
siswa berubah kebiasaannya ya. Biasanya seperti apa, terus nanti dia harus kembali lagi nih menyesuaikan diri dengan rutinitas akademik. Itu pasti betul butuh waktu lagi gitu. Ada jeda juga, nggak bisa langsung gitu habis lebaran kembali kepada ritme belajar semula. Nah, jadi ya mungkin itu salah beberapa alasan gitu ya yang membuat kami agak ragu ya untuk mengambil opsi full libur gitu. Jadi kami lebih memilih ya adalah mungkin di awal puasa untuk menyesuaikan diri, dan mungkin di akhir ketika Idul Fitri ada libur dulu beberapa hari. Tapi sesudah itu mungkin bisa tetap, tapi jam pelajarannya mungkin bisa dikurangi sehingga tetap bisa saja ada tambahan-tambahan kegiatan spiritual itu oke.